Halo, suara Juventini hadir kembali kita dalam video Vincere News untuk channel YouTube kesayangan kita ini telah hadir bersama kita ada dua narasumber yang mantap mania ini. Kita bakalan ngobrol lagi seru-seruan diskusi di channel Suara Juventini ini. Perkenalkan, gua kali ini sebagai hostnya, gua Didi. Langsung aja kita kenalan ya sama narasumber kita kali ini. Silakan, yang mas baju hitam pakai headset merah, silakan. Siapa namanya? Oke, halo teman-teman Suara Juventi ini, gua Ricky dari Taman Mini. Oh, Kita ucapkan dulu Forza Garuda. wih, Akhirnya kita menang ya, mantap. akhirnya kita menang guys. 3 poin pertama, persaingan kembali dimulai. Jadi dukung terus Juventus dan Timnas Garuda. Oke, Siap, yuk. terima kasih Bung Riki. Terima kasih perkenalan sekaligus semangatnya buat timnas. Nah, selanjutnya sekarang kita lanjut ke narasumber berikut yang pakai baju Juventus warna biru. Silahkan perkenalkan. Halo Sobat Suara Juventini, kenalkan gue Rido dari Juventini dari Bogor. Kalau tadi Weh. Ricky mendoakan kasih selamat timnas Garuda, kalau gue mendoakan Aussie bantai-bantai Bahrain. Weh, itu harapan kita semua biar tetap peringkat aman di ranking Yoi, 3 betul sekali. Indonesia. Empat mungkin jadinya ya. Yoi, mantap, mantap, mantap. Terima kasih perkenalannya buat dua narasumber kita kali ini. Nah, seperti yang janji gue tadi, kita langsung ngobrol aja nih ya, materi yang akan kita bahas. Pertama tentang Dusan Vlahovic cedera. Nah, ini kabar kurang mengenakan. Menurut Bung Riki langsung deh, gimana menurut Bung Riki? Aduh. Kita ini. Aduh, gila, gila, gila. Akhirnya menemui batas ya menurut gue ya Bang ya. Pemain ini udah Iya, kecapean Bang dia tuh. Dia terlalu iya. capek untuk mengarungi musim ini gitu. Jadi menurut gue ini sudah menjadi sebuah batas Dusan Vlahovic ya. Dia Ya, bermain banyak banget, 12 pertandingan 100%, 11 pemain utama. Jadi menurut gue wow. dia selalu mendapat tempat di tim utama Juventus. Rataan gamenya itu 91 menit. 91%, sorry. Jadi hampir sepanjang game dia bermain sebagai 11 pemain utama dan Ya. 90 menit full gitu. Mm-mm. Jadi sudah menemui batas menurut gua. Jadi kehilangan ini sebenarnya ya kalau based on performa tim sebenarnya pasti mempengaruhi. Kenapa? Karena kita Ya, nggak punya striker lagi gitu. ya, ya. Walaupun Dusan memang saat ini baru 6 gol gitu ya, tertinggal cukup jauh sama penguasa top skor Serie A musim ini. Tapi menurut gua Mm. Dusan ya tetap gimana ya? Tetap apa namanya harfiahnya adalah seorang striker dan kita butuh dia Bang di lapangan gitu. Iya. Jadi gimana ya menurut gue ya, ada atau dengan tidak adanya Dusan nanti untuk kedepannya ya pasti akan merugikan Juventus. Kenapa? Karena kita nggak punya striker lagi. Iya, Gitu iya, sih iya. Bang. Jadi kalau misalnya Oke. mau bermain tanpa Dusan mungkin bisa gitu. Tapi ada Ya. sesuatu yang hilang di lini depan. Ada puzzle yang hilang di lini depan dan kita harus menemukan penggantinya gitu. Jadi Nah, cederanya dia menjadi kabar buruk sebenarnya bagi Juventus yang mudah-mudahan gue berharapnya tidak menjadi cedera yang cukup parah ya, karena musim ini masih panjang. Arkadius Milik baru balik di pertengahan Desember. Kita ada game ya. berat di 2 pertandingan ke depan, Milan dan Aston Villa. Jadi menurut gue kehadiran Dusan Vlahovic ya seenggaknya bisa membantu kepingan puzzle di lini depan yang saat ini semakin menipis sih Bang gitu. Dengan tidak adanya Nico Oke. Gonzalez, sekarang ditambah Dusan Vlahovic hilang juga. Jadi menurut gue kepingan ini terlalu sedikit untuk mengarungi musim gitu sih Bang. Iya, iya. Oke, Mas Riki, terima kasih jawabannya. Kalau sekarang Ya. gue mau nanya ke Bung Rido nih, jika memang Mota terpaksa merubah taktik, siapa yang bisa menggantikan Vlahovic di lini depan pada kondisi sekarang? Nah, kalau ternyata tidak ada, apakah Juve perlu mencari striker baru di bursa transfer dan siapa menurut Bung Rido dari bursa transfer yang paling layak untuk direkrut Juventus? Silakan. Ya, kalau dari gue ya ada nggak ada Dusan. Oh saat ini nanti kita tuh memang harus nambah striker Ya. gitu karena milik nggak available sampai sekarang gitu Iya. ya. Udah udah 3 bulan musim, udah mau 4 bulan musim baru ini. Nah, tapi terkait karena cederanya dia sekarang ini, itu kan Ya. memang apa ya, sangat kehilangan Juve karena memang kita tuh nggak punya deputinya. Betul. Hmm. Jadinya kalau misalnya taktik yang gue dengar-dengar ya katanya Weah mau didorong ke depan karena memang Weah Iya. ini gue pernah sempat komen juga kan Weah itu ternyata lebih Inzaghi daripada Dusan sendiri gitu. Hmm. Iya, Tiba-tiba dia iya. bisa ada di posisi yang sehingga golnya tuh banyak gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya, Si iya.
Francisco Conceição asisnya pun juga jadi banyak gitu. Jadi ya gue setuju aja sih ketika Ya. WA akan didorong untuk menggantikan Vlahovic dengan strategi mungkin akan false nine ya, atau Mota mau mencoba WA ini ala-ala Zirkzee waktu dia di bawah kena, walaupun menurut gue sih nggak akan bisa karena WA itu bukan tipe yang dribbling ya, tapi tipenya sprint ya. Ya. Berarti Bukan tipe kalaupun dribbling harus dan mencari bola gitu. striker siapa nih menurut Bung Nah, Rido? kalau untuk mencari striker, ya itu tadi yang gue bilang, kita tuh sempat berpolemik antara Juventini itu terkait Chiesa di awal musim ini kan ya, karena terkait dengan polemik. Nah, kita semua sepakat batasnya Gintoli itu adalah Desember Ya. atau bursa transfer Januari ini gitu untuk Ya. memperbarui kontraknya Vlahovic. Kalau tidak, segera jual Vlahovic gitu. Ya. Karena kalau sampai ke musim panas lagi, dia akan ngabisin kontraknya gitu. Betul. Kondisi Ya kan? semakin rumit ya, semakin sulit untuk Ya. melepas. Jadi objektifnya gua tadi yang gue bilang Vlahovic dijual itu salah satunya itu gitu. Iya, Sebelum Karena pertimbangan nggak kontrak mungkin ya. Vlahovic itu, iya karena nggak mungkin Vlahovic itu akan mau nurunin gajinya sampai 40% gitu. Siapa yang mau zaman susah gitu kan? Ya. Itu menurut gua. Jadi, nah kalau kita misalnya bisa jual Vlahovic, at least misalnya 50 juta aja, kita bisa beli penyerang PC. Iya. Gue lupa namanya. Atau mau sekalian ambil Sesko atau Jonathan David itu, it's okay gitu. Ya, Jonathan David yang Begitu Lille ya. menurut gua. Oke. Jadi kesimpulannya tadi menurut Mas Riki dan Bung Rido, kalau Dusan Vlahovic cedera ini kejutan, tapi merupakan memang batasnya Dusan akhirnya ya kecapean, habis baterai, gimana harus Capek di dia, Bang. recharge, dan Benar. simpulan Bung Rido tadi, daripada jual Fagioli mending jual Dusan, mumpung objektivitas kontrak dan penurunan Iya, gaji betul. nyaris mustahil untuk diterima oleh Vlahovic ya. Mau mustahil. Oh, sip. Ya, Oh ya, gue mungkin tambahin dikit. gimana? Tadi gue ingat nih tadi yang tentang Boriki tuh, pemain ini tuh capek. Nah, satu lagi di concern gua itu adalah Andrea Cambiaso. Ya. Itu juga bakal capek. 2 game Italia dia main Yes. terus gitu. Ya, Betul. betul. Cambiaso Nanti ya. akan dipakai terus dia dengan kabel cedera. Ya, dia di game Ya. pertama cuman diganti Ini, sama kita Gatti lihat. kan. Ya, tapi kan setelahnya kan main terus gitu. Savona Iya, kan nggak betul. main. Nah, belajar dari Dusan ya, harusnya Juventus lebih berhati-hati dengan kondisi Cambiaso ya. Ya, betul. Memaintain kelelahan ya. Jadi lebih bijak lagi untuk starting 11, meracik komposisi squad ya. Siap. Rotasi Oke. squad gitu ya. Nah, selanjutnya berita kedua terkait potensi nih penjualan seorang pemain muda Juventus yang bernama Nicolo Fagioli ya. Nah, jadi Fagioli ini kabar terbarunya akan dipertimbangkan dijual senilai 25 juta jika Juventus ingin berinvestasi di bursa transfer pembelian pemain di Januari. Gimana menurut pendapat Mas Riki atas berita tersebut? Ya. Silakan Mas Riki. Oke. Ya, berita yang cukup mengejutkan menurut gua, Bang, karena Fagioli sebenarnya adalah satu permata nih, Bang, ya kan, salah Ya. satu pemain yang sebenarnya di Italia, di timnas Italia saat ini tuh nggak banyak nih pemain yang punya kemampuan versatil seperti dia gitu ya. Jadi salah satu pemain yang menurut gua ini tuh generasi terbaru dari timnas Italia yang punya pemain seperti dia gitu. Udah lama banget. Ya. Menurut gue udah lama banget. Terakhir gue ngelihat ada di dirinya Marco Verratti ya. Cuman kan Ya. udah selesai masanya ya kan. Nah, sekarang di generasinya Fagioli muncul nih. Di timnas juga ada Rovella ya kan. Gue sempat berharap juga sama Miretti gitu, tapi ternyata kurang tidak berkembang gitu ya, dan hanya menyisakan Fagioli dan Rovella sekarang gitu. Tapi menurut gue Fagioli masih di atas Rovella lah, Bang, menurut gue, Bang. Ya. Jadi ini salah satu pemain yang menurut gue sayang banget kalau dijual, tapi ternyata di Juve saat ini memang peluang dia untuk mendapatkan tempat tuh semakin mengecil ya, karena kita melihat sendiri sekarang sepertinya udah mulai pakem nih, Bang. Sekarang nih kalau gue lihat ya, Locatelli udah hampir tidak akan tergusur karena salah satu penampil gelandang terbaik di Juventus saat ini dengan semua statistik yang udah dia torehkan. Yang jadi pasangannya Fagioli kayaknya sekarang Mota udah mulai nyaman sama Kepren Turam, bener gak sih? Iya, Iya kan, karena di beberapa betul. pertandingan terakhir
Locatelli selalu berpasangan dengan Kepren Thuram. Nah, ini memberikan harapan sepertinya untuk Fagioli. Kayaknya gue udah nggak bisa nih di sini nih. Gitu. Kayaknya gue harus cari tempat baru. Nah, kebetulan memang transfer ini kemarin rame karena melibatkan salah satu klub besar di Prancis, ya kan? PSG PSG ya. menawar, iya, PSG berusaha untuk mendapatkan Fagioli dengan harga 25 juta beserta pasangan nih, Bang. Ada dua pemain yang ditawarkan, satu Kolomuani, satunya lagi Milan Skriniar. Jadi ibaratnya minta barter lah Ya, gitu. Nah, makanya harganya Fagioli ditawarkannya lebih murah, cuma sekitar 25 juta. Tapi kalau dilihat dari efektivitas transfer ya menurut gue dengan ya, mendapatkan Milan Skriniar dan juga Kolomuani, ini adalah dua sektor yang saat ini benar-benar memang dibutuhkan Juventus. Bener gak? ya, Satunya striker, betul. satunya back. Jelas dua dua pilihan atau dua posisi yang saat ini memang sedang dibutuhkan Juventus banget gitu. Jadi Ya. menurut gue nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kalau misalnya harus kehilangan Fagioli, gue jujur aja agak sedikit rasa, aduh sayang ya gitu. Tapi Nah, mengingat efektivitas transfer yang saat ini kita butuhkan, gue merasa bahwa kedatangan Milan Skriniar dan juga Kolomuani kemungkinan besar bisa menjadi solusi yang bagus untuk Juventus mengarungi musim ini gitu, Bang. Itu sih Bang kalau dari gue, Bang. Jadi ke depannya gue belum oke. tahu seperti apa, tapi gue berharap transfer nanti yang akan kejadian apakah Ya, akan kehilangan Fagioli atau tidak, tapi yang pasti kita harus mendatangkan dua dua pemain untuk menutupi lubangnya Bremer, Kabal, ya kan, sama ya, satu lagi Dusan Vlahovic buat jadi partner kan, buat jadi striker ya, pengganti betul. gitu sih. Gitu sih Bang. Oke, Mas Riki, terima kasih atas opininya ya. Jadi tadi benar kata Mas Riki kalau memang PSG lagi khilaf nih kayaknya kalau dia mau itu menguntungkan sebenarnya buat Juve, tapi di sisi lain Fagioli aset penting. Nah, kalau menurut Betul. Bung Rido gimana Bung Rido pendapatnya mengenai berita potensi penjualan Fagioli ya? Kesannya kayak jadi tumbal aja kalau beneran Fagioli dijual. Gimana menurut Bung Rido? Ya, kalau dari gue ya, kalau bicara Fagioli, itu tuh gue, sisi subjektif gue sangat kuat gitu ya. Ya, Kalau bicara Fagioli, karena gue mau cerita dikit ya. Kalau kayak misalnya Juventus 90-an kayak gue itu, orang-orang pasti bilang Del Piero gitu ya, nomor satu itu udah pasti. iya, Nomor duanya itu atau Zidane atau Buffon gitu ya. iya. Kalau gue nomor dua gue Marchisio, Oke. karena gue sangat apa terkesan dengan dengan kehadiran Marchisio dulu yang dia Iya. itu adalah dari Juventus muda gitu Iya. kan, Ya, dan dia sangat berpengaruh di timnya Conte saat kita mulai era Scudetto 9 kali berturut-turut. Nah, iya. gue melihat itu lagi ada di Fagioli gitu. Gue Yes. dulu sempat Oke. berharap pada Rugani gitu ya. Walaupun Rugani itu sebenarnya lebih ke pengganti Cielini gitu, karena dia bukan dari tim Primavera kita. Yoi. Jadi Sampai Fagioli ke titisannya Marchisio ya? gue berharapnya di situ gitu kan. Oke, Fagioli itu oke, oke, gue oke. sekali berharap nya Marchisio karena dia skill, dia teknik Ya, full ya, gitu ya. ya, ya, Teknik, ya. dan seperti kata Bang Riki tadi, itu benar sekali. Pengganti Verratti yang muncul itu di Italia Yes. sekarang itu adalah Fagioli gitu. Kita bisa Hmm, lihat Tonali, kita bisa lihat Ya. Ricci, kita bisa Trovella. Itu tipe Rovella. mainnya sama semua, Yes. Iya, Betul. iya, ya iya, kan? iya. Gaya permainannya sama semua. Lebih ke fisik, cepat, dan punya atribut defense yang lumayan Ya. bagus. Iya, Fagioli ini dia iya, iya. flamboyan. Dia nggak semobile Iya, Morat iya. Verratti sebenarnya, tapi dia lebih Iya, teknik iya. dari Verratti, ya Iya, kan? betul, betul, Makanya betul. gue sebenarnya Fagioli itu sangat disayangkan. Dan satu lagi, kalau gue heran ya, kenapa kita tidak sabar untuk anak 23 tahun ini gitu. Yes, Iya, betul. Nggak mau melihat dia di umur 26 tahun, iya, nggak mau iya. melihat dia di umur 27 tahun gitu, Iya, ya iya. kan? Iya, Dan Ya. kalau memang mau apa ya, mau mau apa gitu, mau untuk aktivitas transfer nanti gitu ya, Hmm. gue lebih rela kehilangan Dusan Vlahovic loh. iya, 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 iya. iya, iya. Secara Lebih rela subjektif kehilangan lah Dusan ya, Vlahovic. secara subjektif ya. Iya, iya. Kalau ini bukan subjektif sih, gue objektif kalau itu. Dusan Vlahovic itu tidak sebanding dengan apa yang kita berikan ke dia gitu ya. Iya, Dan gue dari awal musim pun juga adalah orang yang sangat mengkritik Giantoli ketika membeli Douglas Luiz gitu, iya, iya. Hmm. ya kan? Douglas Luiz aja yang 56 juta jadi cadangannya Fagioli. Iya. Yes. Sekarang Fagiolinya dijual 25 juta. Ada Kecuali apa kalau kata kalau Bung Riki tadi beneran ya? benar. Nggak make sense ya, Ya, iya kecuali kata benar-benar.
kalau kata Bung Riki tadi benar, 25 juta itu adalah plus Kolomwani, plus Skriniar. Oh itu oke. Iya, 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 Tapi iya. kalau 25 juta hanya untuk duit Jangan doang mau. untuk Fagioli, Nggak make sense itu ya gue, kata Mas Riki ya. ya, Ya, nggak make sense. ya, nggak make sense. Iya, iya, Ini iya, iya. keabsurdan Douglas Luiz 56 juta diulang lagi gitu. Iya, iya. Padahal kalau kalau teman-teman pernah lihat Sole, Fagioli dan Miretti itu sangat waktu itu ada interview dan Sole dan Miretti itu sangat memberikan poin tinggi terhadap Fagioli gitu. Sole Hmm, aja bisa kita jual 30 juta, iya, 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 masa iya. Fagioli jual 50 lah, oke. 50 Jual oke dari lah, masih Google make dulu. sense lah 50 lah. Sebelum nanti gua Iya. keluar Ya. kata-kata buat Giotoli nanti. Karena Juntolinya udah ngeselin di awal ya, Ya. kalau menurut Bung Rido Ya. ya. Nggak, sekarang gini aja sih Bang, logiknya menurut Kalau gua buat waktu gua, itu kalau buat gua ya, ya, kalau buat gua ya. waktu itu PSG beli Marco Verratti dari tim Serie B ya kan, gue lupa nama timnya apa. Aduh, Dia gue beli juga Pescara, lupa Verratti. Pescara. ya. Ah, Pescara. itu. Dari Pescara. Pescara, dia beli dari Pescara tuh sekitar 50 jutaan atau 40 juta something lah. Dan sekarang dia beli Fagioli yang menurut gua udah hampir jadi lah, ini udah dikit lagi Iya, jadi iya, gitu. iya. Udah Udah, mateng lah gitu, dan di klub sebesar Juventus gitu. Dengan harga betul. 25 juta kalau ada embel-embel dua pemain tadi masih oke lah. Tapi kalau ya benar kata Bang Rido tadi, kalau nggak ada pemain sampingannya jangan segitulah. Nah, sekarang 50 juta gua kalau masih Bung oke. Rido ada lagi yang Iya. mau disampaikan? Ada lagi Ya, kah yang mau ya itulah disampaikan? gua ya dari itu terlepas dari latar belakang gua tuh pengen mencari pengganti Marchisio gitu ya. Hmm. Oke. Marchisio aja kita menunggu dari 2008 baru bersinar tuh di 2011 gitu kan. Ya. Butuh waktu. Dari umur 23 dia sempat ke Empoli juga. Terus Iya, akhirnya iya, 2 iya. tahun dia nggak perform. Di umur 26 dia perform. Makanya gue bilang nggak pengen lihat Sabar. Fagioli ini di umur 26 Hmm. Oke, oke, oke. kayak gitu. Kesabaran Juventus diuji ya. Jadi kalau Diuji betul. Januari Ya, ini benar. bisa Januari kan sebentar lagi. Nah, godaan pasti Hmm. besar nih kalau beneran ada Betul. tawaran konkret yang masuk. Betul. Benar. Lihat. Besar ini godaan. Iya, iya, iya. Ada lagi Ya PSG tahu, dia udah pernah merasakan talenta Italia kayak Verratti gitu. Menurut gua ini menjadi sebuah kayak perjudian lagi lah. Gue beli lagi nih pemain Italia gitu. Ya, benar. Iya, 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 Dia iya, tahu, iya. dia juga udah ngelihat bakatnya Fagioli ada nih pemain, tinggal diasah gitu sih. Iya, Gua, iya, iya. mungkin gue tambahin dikit ya. Ya, Gue ya kan tadi karena gue sangat meng-highlight Fagioli ini sejak ya. dia ada berdua tahun lalu juga. Itu tuh sebenarnya kita bisa lihat Fagioli itu bermain bagus lawan Verona, lawan Leipzig, dan lawan Yes. Lazio, Nah, ya kan? Which betul. is dia duet sama Locatelli, dia duet sama McKennie waktu lawan Leipzig, dan Lazio dia masuk jadi pemain pengganti. Di mana waktu itu Juve lawan Lazio yang 10 orang keteteran, Oke, masih ya. kalah dengan penguasaan. Ketika dia masuk, dia langsung bos the midfield gitu kan ya. Ya. Nah, dia tiga pertandingan terakhir dia dicadangin. Karena apa? Karena kalau dalam analisa gue itu adalah gak ada tune dan tidak adanya Bremer, uji coba Danilo yang main. Makanya terlihat kelemahan dia di situ nggak bisa defense. Dia kalah dengan Thuram, dia kalah dengan Locatelli. Iya, 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 iya. Nggak ada yang nge-cover, Bang. Nggak ada yang Oke. cover. Nah, sekarang pertanyaan gue selanjutnya nih. Kalau dilihat dari potensi Mercato, sebenarnya mungkin ada kebutuhan finansial klub untuk mendanai transfer pembelian pemain lain. Nah, selain itu juga yang dibilang Mas Riki tadi benar, lini tengah Juventus ini makin ketat ini, penuh sesak. Nah, kemudian bisa jadi Mota merasa perlu merombak skuad supaya bisa menjaga nih performa tim yang semakin membaik. Nah, menurut Mas Riki, apa Fagioli ini memang pantas dijual? Kalau benar-benar ternyata tergoda nih Giuntoli dan menjual Fagioli di Januari, apa dampaknya terhadap skuad Juventus? Silakan. Ya, kalau lu tanya pantas dijual secara statistik atau secara kalau kita melihat dari data ya Bang ya. Kalau ngeliat dari data ya pantas dijual Bang. Kenapa? Dia cuma 33% terpilih sebagai pemain utama di musim ini di Serie A ya. Ini belum Dia bicara harga tampil ya. sebagai
Iya, ini di luar harga maksud gue Bang. Di luar harga hanya based on statistik di musim ini gitu ya. Dia bermain Ya, di 9 pertandingan tapi hanya 33% terpilih sebagai 11 pemain utama gitu. Jadi kan ya, memang sebenarnya dia bukan pilihan utama di tim ini gitu. betul. Jadi kalau dilihat dari statistik, based on statistik, bahkan di Serie A pun dia belum punya apa namanya, belum punya gol, belum punya assist Ya, gitu. Di Champions League dia punya assist satu gitu. Jadi menurut gua kalau di statistik, based on statistik, sekali lagi dia pantas untuk dijual gitu. Tapi kan ya, sekali ya. lagi gue nggak hanya melihat statistik gitu. Kita melihat keseluruhan pemain ini seperti apa. Dia salah satu pemain berbakat di Italia saat ini, gue bilang, yang punya nilai lebih gitu Bang. Di mata gue tuh Fagioli tuh kayak seorang pemain yang beda aja gitu Bang. Iya, iya, Jadi iya, iya. gaya dia bermain, tekniknya skillful gitu. Menurut gue ini pemain sayang banget gitu. Hanya perlu diasah lagi, bersabar dikit. Kalau kata Bang Rido tadi, sabar dikit gitu. Umur 26, Iya, 27 iya, iya. biasanya udah jadi nih pemain. Iya, Gitu. iya, PSG iya. itu pinter Bang. Dia waktu itu Iya, beli Verratti juga umur-umur segini. Gitu kan. Ya, ya, Umur-umur ya, segini ya. dimatengin sama dia, umur 26, 27, 28 udah jadi jenderalnya PSG dia. Dia bawa Oke, PSG ke oke, final oke, Liga oke. Champion itu. Walaupun Gitu. belum Jadi menurut juara gua tapi menguasai dia ya. walaupun belum juara, tapi Verratti saat itu bawa PSG ke final, dia bawa Italia ke juara Euro kan 2020 kan. Ya, Jadi menurut gua ini investasi PSG yang sangat pintar menurut gua. Dia menjual dua pemain yang tidak terpakai. Iya kan, Milan Skriniar sama Kolo Muani yang jadi cadangan gitu. ya, Jadi ya, menurut ya. gue ini investasi pintar, dan janganlah Juventus tertipu lagi gitu maksud gua. Kalau emang lu butuh dua pemain itu, minta pemain yang lebih berharga gitu, minta pemain yang Ya, lebih bagus gitu. Kalau lu mau barter sama Fagioli, ini tuh pemain berbakat gitu. Jadi sekali lagi, ya, ya. kalau bicara statistik, oke, bisa mungkin untuk dijual, tapi keseluruhan pemain lu harus lihat statistiknya dia, cara dia menguasai bola, bermain, menguasai lini tengah. Menurut gue ini salah satu pemain berbakat yang nggak boleh ditukar dengan pemain manapun sih Bang, gitu. Oke. Itu sih Bang. Sip, Mas Riki, terima kasih opininya tadi. Luar biasa. Jadi Ya. sekarang kalau di Mas Rido nih, Bung Rido gimana pendapatnya? Apakah ada pendapat lain atau menyetujui tadi yang disampaikan Mas Riki? Silakan. ya kalau dari gue ya gue lihat ini aja ya timnya Mota ya. Tiga pertandingan terakhir itu pakemnya dia itu adalah ketika Teun udah balik ya. Nah, Teun ini Ya, kita anggap itu adalah paten ya, paten. Dia nggak ada pengganti. geser. Pop, Jadi pop Miner ya, itu pop ada Miner ya. Loka ya, ada Ya, Loka, tanpa Penor. ada Turam. Itu yang Iya, selalu jadi starter dan cadangannya tuh McKennie. Cadangan pertamanya langsung McKennie, Ya, iya, ya kan? Cadangan keduanya baru Fagioli, iya, ya, ya kan? Sedangkan dua orang lagi adalah BPJS. iya. Nah, dua makanya gue belas bilang sebenarnya kita bolong di tengah, kita bolong di belakang, kita bolong di depan, dengan Vlahovic Lemah tidak itu ada ya. deketing, ya kan? Maksudnya nggak dalam lah ya, nggak dalam. Hmm, Kalau belakang sekarang malah bolong gitu ya. hmm, Nah, sekarang kita mau memperlemah sisi tengah kita gitu. hmm. Nggak gitu dong harusnya gitu kan ya. Iya, iya, Dan iya. apalagi ketika kita sama-sama tahu nih, ketika misalnya Locatelli atribut defense, fisik dan sebagainya, Thuram, kalau gue bilang Thuram ini adalah Matuidi jilid 2 gitu ya. hmm, ya, Iya, iya, bisa. Skillnya nanggung tapi agresivitasnya tinggi gitu kan. ya, Hmm. Tapi Matuidi defense-nya tinggi. Kalau Thuram masih agak kurang menurut gua yes, dari Iya, perbandingan Matuidi. Nah, siapa pemain yang full teknik? Ketika Mota butuh butuh kejadian kayak lawan Leipzig, kejadian kayak betul, lawan Lazio deh. betul, Ketika dia iya, harus mengganti, merubah taktik permainannya gitu kan ya. ya, iya. Ketika lawan 10 orang Lazio, kita tuh masih kalah loh penguasaan waktu itu. yes, Kalah chance Oke. juga. Ya, Iya, ketika iya. Fagioli masuk menit 60, dia langsung berubah. Bos di ya, midfield. Malah dia waktu itu ada shoot dia yang kena tiang atau di tepis, gue lupa gitu ya. Iya. Itu menurut gua. In, ya, Jadi in case kalau misalnya Douglas Luiz sudah perform dan dia hmm, menjadi salah satu pemain yang untouchable gitu kan. Itu is ya, okay. Fagioli kita jual gitu kan. Nah, kita ya, ada pemain baru dan pemain yang lebih jago dan mateng gitu. Ini enggak, kenapa harus oke. dijual? Nah, kalau terkait transfer gitu ya, ya mau nggak mau kita itu kalau nggak naikin pemain dari Next dari gen? Primavera, kalau next kan mungkin sekarang lagi bapu-bapunya ya, ya, dari Primavera atau kita pinjam pemain gitu kan ya, atau
ambil pemain yang memang free agent. Mm-mm, Mau nggak mm-mm. mau gitu. Orang namanya darurat gitu. Masa kita ketika kita kehilangan apa Tambal sulam jadi bang ya. tambal sulam jadinya gitu. Iya, Nanti tiba-tiba Tiun cedera lagi, siapa yang mau gantiin? betul. Atau Turam cedera lagi, siapa yang mau Betul. gantiin? Turam, McKennie itu udah cedera loh musim ini. Ya. Iya, Itu iya. maksud gua. Oke, terima kasih Oh ya Bung tambahan, Rido. tambahan. Tadi Gimana? terkait transfer. Jual Ya. aja Vlahovic. Udah beres urusan lu. Solusi yang instan ya. Jadi intinya jawaban Bung Rido, kalau memang ingin Juventus lebih baik, seharusnya dipertahankan kedalaman squad di level middle Nah, midfielder, tapi Betul. memperkuat di sektor defender dan attacking Ya, ya. Oke, ya, jadi ya, itu simpulannya teman-teman pendengar suara ya. Juventus ini. Jadi nggak berasa ini narasumber-narasumber kita yang mantap, waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih atas partisipasinya, opininya, diskusinya yang luar biasa. Kita bisa berbicara tentang Juventus kapanpun, dimanapun, dan bersama siapapun. Yang penting kita selalu menghadirkan channel-channel video yang bermanfaat. Nah, seperti Bung Rido ini, beliau adalah membership Suara Juventini Channel. Jadi buat kalian yang pengen tampil seperti beliau, jangan lupa join, subscribe membership Suara Juventini. Kalian juga harus seperti biasa klik share, like, komen, dan juga kita dukung terus channel Suara Juventini agar terus mengudara menyajikan informasi terkini tentang Juventus buat kalian semua. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seperti biasa kita teriakan yel-yel kebanggaan kita, teman-teman. Vino alla fine. Forza Juve! Forza Forza Juventus. Garuda. Garuda! Di dadaku. Forza Aussie. Forza Fagioli! Bahrain loser gitu ya. Oke, ntar gua tutup dulu.